Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu di mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, saya Delia Faradila dari kelas manajemen. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan memaparkan dari hasil tugas ujian kemarin, yaitu membahas mengenai dua produk dari bank dan lembaga keuangan yang sedang kekinian saat ini. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita membahas dulu mengenai apa itu pengertian bank dan lembaga keuangan. Untuk bank itu sendiri, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. Untuk produk-produk dari bank itu sendiri banyak, yang merupakan ada berupa tabungan, deposito, asuransi, kredit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lembaga keuangan itu sendiri merupakan badan atau institusi yang bergerak di bidang keuangan dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana kembali masyarakat serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Jika dilihat dari berbagai aspek bank dan lembaga keuangan non-bank, untuk menghimpun simpanan masyarakat, bank termasuk menghimpun dana simpan masyarakat. Untuk lembaga keuangan umumnya tidak secara langsung. Kemudian menyalurkan kredit, menyediakan rekening tabungan, lingkup layanan. Contoh dari bank itu sendiri ada BCA, BRI, dan Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lembaga keuangan dan finansial ada Pegadaian, asuransi, leasing, dan vintage. Nah, produk yang pertama saya akan membahas yang sedang hits kekinian saat ini, yaitu adanya digital banking. Dengan adanya digital banking memudahkan banget untuk seluruh masyarakat dalam bertransaksi. Jadi untuk saat ini tidak perlu lagi datang atau mengantri ke cabang. Jadi untuk transaksi finansial bisa dilakukan melalui handphone. Untuk pengertian itunya sendiri, digital banking merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh perbankan untuk memudahkan setiap nasabah yang ingin bertransaksi. Dan kemudian digital banking juga merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sehingga nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan secara online tanpa juga harus datang ke kantor cabang. Oke, untuk kegunaannya itu banyak banget. Yang pertama, kita bisa melakukan transfer dana. Transfer dana, misalnya kita bisa melakukan transfer dana ke sesama rekening Mandiri, BCA, BNI, atau BRI. Dan juga kita juga tidak hanya melakukan transaksi antar bank juga, tapi juga bisa melakukan transaksi transfer ke luar negeri. Nah, untuk fitur-fitur digital banking itu sudah memenuhi untuk transaksi ke luar negeri atau yang bisa dinamakan TT. Yang kemudian yang kedua, kegunaannya bisa melakukan pembayaran tagihan. Untuk pembayaran tagihan apa? Pembayaran tagihan seperti token, PLN, dan juga bisa membayar tagihan perkuliahan. Kemudian pembelian produk digital, bisa melakukan investasi emas melalui digital banking. Dan yang keempat ada pengecekan informasi rekening. Kalau mungkin sebelumnya untuk kita melihat mutasi-mutasi rekening, sebelumnya bisa memakai buku tabungan, jadi harus datang ke cabang ngeprint buku tabungan. Nah, kalau untuk sekarang dengan adanya digital banking, semakin upgrade-nya juga digital banking, kita tinggal melihat mutasi uang yang masuk dan keluar setiap harinya, setiap detik, setiap menit, dengan melihat di digital banking atau m-bankingnya, melihat mutasi dari 5 tahun ke belakang atau 3 bulan terakhir. Kemudian pembayaran kris. Nah, kris ini juga lagi hitsnya untuk anak-anak Gen Z, sangat memudahkan sekali untuk melakukan pembayaran. Bahkan berdasarkan pengalaman pribadi, untuk pembayaran parkir saja sudah bisa melakukan kris. Kemudian kegunaan lainnya bisa melakukan pembukaan rekening online. Nah, untuk pembukaan rekening online tidak perlu lagi untuk datang ke cabang. Kita juga bisa melakukan pembukaan rekening online. Misalnya kita lagi dalam perjalanan ingin buka rekening, tinggal download saja aplikasinya, lalu bisa dibantu untuk melakukan pembukaan rekening secara online. Dan kemudian ada juga kita juga bisa melakukan investasi seperti pasar uang, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Oke, untuk manfaatnya sendiri dapat diakses 24 jam, menghemat waktu, menghemat biaya,
transaksi lebih cepat, kemudian keamanan lebih baik, dan yang terakhir memudahkan pengelolaan keuangan. Nah, tentu saja dari berbagai macam banyak kegunaan dan manfaatnya, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu sendiri lebih praktis dan mudah digunakan. Yang kedua, dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, layanan tersedia 24 jam. Yang keempat, transaksi cepat dan efisien. Yang kelima, mendukung pembayaran digital. Yang keenam, membantu pengelolaan keuangan secara real time. Kemudian untuk kekurangannya itu sendiri membutuhkan koneksi internet. Jadi memang kendalanya di koneksi internet apabila misalnya kita lagi di luar daerah perkotaan, untuk misalnya sinyal lagi nggak ada, kita juga terhalang untuk melakukan transaksi. Nah, itu juga lebih rentan terhadap penipuan jika nasabah tidak menjaga data pribadi. Nah, salah satunya banyak juga kasus-kasus di perbankan yang terkena penipuan dari atau saldonya ketarik karena misalnya kena penipuan. Itu pentingnya juga kita untuk menjaga nomor PIN ATM, nomor CVV, dan lain sebagainya. Kalau seandainya ada email-email yang masuk atau misalnya ada OTP yang masuk dan telepon dari penipuan, penting juga untuk kita aware terhadap hal tersebut, karena seringkali hal tersebut terjadi, bahkan merugikan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, risiko gangguan server atau sistem atau server. Dan yang terakhir, membutuhkan pemahaman teknologi bagi pengguna baru. Nah, produk yang kedua masih sama seperti yang pertama, yaitu Kris. Oke, Kris itu apa sih? Kris itu Quick Response Code Indonesia Standard, atau standar kode QR nasional untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Kris itu merupakan produk yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bersama industri sistem pembayaran Kris menyatukan berbagai metode pembayaran digital ke dalam satu kode QR sehingga dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda. Nah, Kris itu sendiri ada dua jenis, yaitu ada Kris statis dan dinamis. Kalau untuk Kris statis tersebut tidak berubah dan QR ini tidak memiliki nominal pembayaran. Biasanya kalau di warung-warung atau di kafe-kafe ada kris yang sudah dicetak di dalam akrilik. Ketika konsumen ingin melakukan pembayaran, nominalnya diinput oleh konsumen itu sendiri. Itu yang namanya kris statis. Sebaliknya untuk kris dinamis, QR-nya itu sudah memiliki nominal pembayaran. Nah, kalau hal tersebut juga bisa melakukan persetting. Jadi dari kasir atau misalnya dari yang penjualnya sudah menginput nominalnya, nanti muncul satu barcode yang hanya berlaku satu kali pakai. Misalnya untuk pembeliannya 10.000. Nah, dari si penjualnya tinggal ketik aja 10.000, kemudian muncul barcode sekali pakai, dan ketika pelanggan atau konsumen men-scan, jadi otomatis sudah ada harganya. Perbedaannya seperti itu. Dan untuk kris ini sendiri untuk saat ini, mungkin sebelumnya untuk masuk ke rekeningnya itu masih tempo. Jadi misalnya ada dari jam sekian sampai jam sekian pencairannya masuk ke rekening dan ada biaya potongannya. Nah, untuk saat ini di berbagai bank, salah satunya di Bank Mandiri, Bank Mega atau bank lainnya sudah bisa memiliki fitur real time. Jadi uangnya langsung masuk ke rekening. Ini juga lebih memudahkan banget untuk penjual mengecek penipuan. Kadang kan suka ada kasus penipuan yang sudah melakukan QR pembayaran ketika temponya uang masuk maka tidak ada dimutasi. Nah, kalau saat ini sudah ada fitur real time. Jadi ketika kita men-scan 10.000 ke QR tersebut, uangnya langsung bisa kedetek di mutasi rekening si penjual. Kemudian penggunaan untuk kris itu sendiri sebagai alat pembayaran digital. Nah, kris juga untuk melakukan pembayaran berbagai kebutuhan seperti makanan, minuman, belanja di minimarket, transportasi, tiket wisata, parkir, dan tagihan tertentu. Contohnya seperti yang tadi, saat membeli kopi di kafe, pelanggan cukup memindai kode QR menggunakan aplikasi bank atau e-wallet yang dimiliki. Kemudian memudahkan juga transaksi bagi merchant.
Pedagang juga tidak perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penyedia pembayaran. Contohnya, satu kode kris dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, maupun aplikasi mobile banking yang mendukung kris. Dan yang ketiga adalah membantu pencatatan keuangan. Setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pengguna maupun pedagang dalam memantau pemasukan dan pengeluaran. Manfaatnya apa? Manfaat dari kris itu sendiri yang pertama sangat praktis dan mudah digunakan. Nasabah juga tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, cukup menggunakan smartphone aja untuk melakukan pembayaran. Nah, ini juga menjadi salah satu keuntungan bagi penjual sehingga mengurangi adanya uang-uang palsu. Nah, jadi kalau misalnya banyak kasus-kasus uang-uang palsu dari pelanggan, nah itu kan jadi merugikan juga ke penjualnya. Nah, yang kedua itu ada transaksi lebih cepat. Pembayaran dapat diselesaikan dalam hitungan detik tanpa perlu menghitung uang kembalian. Pelanggan juga tidak perlu menyediakan uang-uang kembalian karena yang dibayarnya sudah pas. Dan yang ketiga lebih aman. Risiko juga kehilangan uang tunai berkurang karena transaksi dilakukan secara digital dan dilindungi oleh sistem keamanan aplikasi. Dan yang keempat ada dapat digunakan di berbagai tempat. Kris diterima berbagai merchant mulai dari pedagang, kaki lima, hingga pusat pembelanjaan besar. Dan yang terakhir, riwayat transaksi tersimpan. Semua transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pengelola keuangan pribadi. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai dua produk jasa bank dan lembaga keuangan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.